Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Irfan Muhammad dengan NPM 2017 4350 2000. Saya ingin mengerjakan tugas jaringan komputer dengan sebuah pembahasan yang berjudul routing. Sebelum kita membahas routing, mungkin ada baiknya kita bahas sedikit apa itu router. Jadi router merupakan salah satu perangkat jaringan. Selain ada switch, hub, kabel jaringan, dan lain-lain. Router adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih. Kemudian tugas router yaitu menforward data dengan mengaktifkan fungsi IP forward dengan menggunakan routing protokol atau algoritma routing. Maksud dari menghubungkan dua jaringan atau lebih, misal IP-nya sama atau bisa jadi IP-nya berbeda. Bisa saja subnetnya sama, tapi host ID dan net ID-nya berbeda. Tentu tidak cukup hanya menggunakan hub dan switch saja, maka perlu router. Konsep routing adalah proses pengiriman internet atau data dari pengirim di suatu jaringan ke penerima yang ada di jaringan lain melalui internet network menggunakan router untuk meroute paket. Mirip seperti kurir pada jasa ekspedisi, misalkan Anda membeli paket dari Bekasi, lalu dikirim ke rumah Anda, tentunya tidak langsung dikirim ke rumah Anda. Pastinya harus melalui checkpoint yang sudah ditentukan dari jasa kurir tersebut. Kurang lebih konsep dari routing ya seperti itu, untuk meneruskan paket data dari network ke satu ke lainnya. Dengan menggunakan router, nanti di dalamnya ada prosesnya. Ada sebuah jaringan di komputer A, komputer B, dan juga di komputer C. Semua komputer dihubungkan menggunakan hub dengan menggunakan IP address kelas B. Apakah semua komputer di sini bisa saling terhubung dari komputer A ke komputer B, dari komputer B ke komputer C, atau dari komputer A ke komputer C? Karena ini menggunakan jaringan yang sama dan juga kelasnya sama, yaitu kelas B, dan juga menggunakan subnet masknya sama, yaitu 255.255.255.0. Komputer ini tidak semuanya bisa terhubung. Antara komputer A dan komputer B bisa terhubung dengan baik. Mereka bisa berkomunikasi dan ngobrol karena net ID dan host ID-nya masih sama. Sedangkan net ID dan host ID komputer C tidak sama, sehingga komputer C tidak bisa terhubung. Maka dari itu tidak cukup hanya menggunakan hub dan switch saja. Di sini router dibutuhkan. Gambarannya kurang lebih seperti ini. Network A, A5, A4, A3, A2, dan A1 semuanya terhubung dengan router melewati satu pintu. Contohnya di sini melewati port A1. Network A, net 1, A2, A3, A4, dan A5 akan dihubungkan terlebih dahulu ke switch. Lalu setelah semuanya terhubung ke switch, maka akan dihubungkan ke router. Lalu setelah dihubungkan ke router, tinggal mau lari kemana, misal ke network B, C, dan lain-lain. Ini hanya skala kecil. Kalau skala besar, pasti bentuknya akan lebih kompleks. Gambaran skala kompleksnya seperti ini. Ada router, network A, network B, network C, dan D. Anggap saja keempat network ini memiliki kelas IP, subnet mask, host ID, dan ID yang berbeda.
Nah, semua network ini bisa saling terhubung dengan menggunakan sebuah perangkat yang disebut dengan router. Masing-masing network hanya memiliki satu pintu. Nah, sebelum terhubung ke router harus melewati switch. Kurang lebih ya seperti itu konsep routing menggunakan perangkat router. Demikianlah pembahasan yang saya sampaikan tentang konsep routing. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pembahasan. Pembahasan ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.